pergerakan manusia itu dinilai dari rambut sampai ujung kaki itu adalah gerakan dan bisa mengandung nilai gerakan biasa atau kalau dikemas adalah bentuknya tari atau sekali lagi berkaitan dengan budaya. Dan sekali lagi kali ini perlu dicari pengetahuan tentang gerakan ataupun tari yang ada di masyarakat kita atau paling tidak di skop kecil kita dulu. Ya, kita perlu mencari ilmu dan ngeleluri, maksudnya ngulik bagaimana tentang tari dan sebagainya yang notabene saya juga masih nol pengetahuan tentang itu. Ketemu dengan Mas Bambang Paningrat sebagai pengamat budaya. Asik banget nih orang ini. Halo Mas Bambang. Halo, selamat sehat ya. Alhamdulillah. Saya tuh tidak pernah melihat ya Mas Bambang itu kok marah, kenapa ya? Huh? Wah, ini manusia yang tidak pernah marah ini Mas itu Bambang. ada ilmunya. Wih, tapi gitu ya. Mahal. Gitu ya, tapi masalah kualitas ruh juga mungkin ya. Kualitas ruh manusia juga ya. Ya bisa jadi, ya? Bisa jadi. Ya. Tapi maksudnya saya kan pernah juga mengalami pencerahan. Ya, marah itu nggak ada gunanya. Wah, sama sekali nggak ada gunanya. Tapi 1.100.000 itu, 1.100.000 orang bisa begitu. Ya itu kan kalau pencerahan itu kan tidak selalu diterima setiap orang ya. Ya. Jadi kalau orang Jawa, kembali ke orang Jawa. Orang Jawa itu yang dikejar kan harmoni. Bagaimana dia mengusahakan semua dunia ini bisa hidup dengan rukun, kemudian berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada konflik. Nah, orang Jawa ini sangat peduli dengan mengurangi konflik yang ada di mengurangi dunia. Ya. Mengurangi. Kalau pengadaannya pasti selalu menghilangkan ada. Jelas tidak mungkin. Bisa. Karena begitu manusia hidup itu sudah akan langsung. Ya, kalau sampai zero konflik masalah ini. Masalah kiamat. Bukan kiamat. Apa? Wah, hakim merano gaweane. Jelas gitu toh. Jadi semua perilaku manusia itu kan wujudnya kan sebenarnya gerakan bagaimana menciptakan keadaan, bagaimana menciptakan hubungan antar manusia. Ya. Tapi ada satu kemasan yang disebut dengan tari loh Mas Bambang. Ya. Aku pengen ngerti masalah tari. Ya, tari itu kan sebenarnya wujud dari ekspresi manusia terkait dengan penghormatan pada hal-hal yang sifatnya indah sebagai berkah dari yang Maha Agung, gitu kan? Jadi yang Maha Kuasa. Nah, kemudian ketika dia ditampilkan bersama-sama dengan seniman-seniman penari yang lain, ya, kemudian ditonton oleh masyarakat supaya bisa mengapresiasi karya-karya seni itu. Maka ini konsepnya sama dengan hablum minallah hablum minannas. Jadi hubungan dengan yang vertikal dan hubungannya dengan itu apa yang kita ketahui sekarang, karena kita hidup di zaman sekarang dan itu sudah ada sejak dulu. Saya ingin tahu sebenarnya tari ini berangkatnya dari mana dulu, apalagi tinjauan tari Jawa, tari klasik dan sebagainya itu. Kenapa itu bisa tercipta? Manusia ini kan punya kecenderungan untuk berpesta sebenarnya, ya, dengan mengekspresikan rasa senang dan ekspresi itu banyak muncul di dalam kosagerak istilahnya atau dengan gerakan, itu di budaya manapun ada yang namanya tari itu. Tari, betul. Ya. Di seluruh dunia ini. Berarti semua tari itu mengandung makna ya? Ya, ada yang ekspresi yang sifatnya spontan, ada yang memang kemudian, ini biasanya di dunia klasik ya. Di dunia klasik itu ada yang kemudian membutuhkan semacam filosofi yang untuk memperkuat keberadaan dari dunia klasik itu sendiri, yang biasanya ada di bawah kekuasaan tertentu, kerajaan dan segala macam. Kalau yang di seni-seni tradisi masyarakat itu lebih kepada ekspresi lahiriah. Ya. Bedanya apa itu antara tradisi dan klasik? Jadi kalau klasik itu ada istilah, misalnya filosofi joget Mataram yang kita kenal dengan
dengan sampai sekarang ini di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu ada yang namanya sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh. Ini filosofi inti dari tari klasik Jawa, ya, gaya Mataram, yang oleh para leluhur kita dulu itu ditanamkan supaya seseorang itu ketika dia menari itu selalu mengingat 4 hal ini. Boleh diterangkan dong itu masalah greget. Ini pelajaran mahal nih. Apa? Sawiji, ya. Sawiji itu nyawiji, fokus, konsentrasi. Nyawiji. Oh ya, menjadi satu ya. Fokus, konsentrasi. Kemudian greget itu dinamis. Ya. Kemudian bedanya greget sama kerentek apa? Beda ya? Beda, kerentek itu kan keinginan. Oh, kalau greget itu dinamis. Oh. Gerak itu kan dinamis. Selembut apapun, dia harus siap dengan dinamika pergerakan. Ini nanti bisa diproyeksikan di dalam kehidupan sehari-hari juga. Jadi sawiji, greget. Kemudian sengguh. Sengguh ini percaya diri. Ya. Jadi sawiji, greget, sengguh. Ya. Dia harus punya kepercayaan diri, self confidence. Seorang seniman tari, apalagi kalau dia tidak punya self confidence, ketika dia tampil akan kelihatan pasti. Ketidakpedeannya itu akan kelihatan. Ya. Kemudian ora mingkuh yang terakhir. Ora mingkuh itu tidak gampang tergoda. Maksudnya gimana? Tidak mudah tergoda. Dalam melakukan sebuah gerakan. Ketika dia sudah muncul di atas panggung sebagai penari, ya sudah dia akan fokus, kemudian mengikuti dinamika gerak yang dibutuhkan, kemudian tidak gampang tergoda ketika ada suara, godaan atau apapun, dia tidak akan menoleh. Ono piring tiba njuk noleh, wah itu. Improve kok. Krompiang. Jadi tari klasik biasanya tidak bisa sebebas itu. Ini empiris ya Mas Amang. Jadi teman saya itu juga seorang penari. Waktu dia menari non sewu itu di dalam dan saya ada di depan sana. Saya pas menghadap ke saya dan saya bilang, "BY, miso gitu." Ya, harusnya tidak. Ini harusnya nggak boleh itu kan? Tidak boleh karena dia tidak lagi bisa tidak terpengaruh dengan dunia di luar dirinya. Di jagat ciliknya dia itu udah menyatu, konsentrasi dan tidak terpengaruh oleh dunia di luarnya. Itu mungkin karena bayaran mungkin ya? Ya bisa jadi ya. Mungkin bayari cilik, ya bayari cilik. Tetapi kalau mau diproyeksikan di dalam kehidupan keseharian, sebenarnya itu penting kemudian bahwa seseorang itu harus fokus pada satu yang dia pilih. Ya, orang yang sering berpindah dalam banyak hal ya, pekerjaan, kemudian pilihan hidup, atau pasangan ya? hidup, atau partai dan segala macam itu, dia nggak akan jadi apa-apa. Ya. Orang yang setia itu punya kecenderungan dia akan lebih memiliki kompetensi tinggi karena fokus, komit dengan pekerjaan. Ya, komit dengan pekerjaannya. Tapi pindah-pindah nggak dapat apa-apa. Itu fokus. Kemudian ya greget dinamis itu tadi, dia harus siap menghadapi segala macam tantangan. Banyak variabel pengganggu pasti. Kemudian sengguh itu dia harus pede. Ya, orang yang tidak pede dia akan gampang ditindas, dilemahkan oleh faktor-faktor yang dari luar. Itu yang berkaitan dengan klasik ya, mungkin ya. Kalau tradisi apakah mempunyai acuan seperti itu juga? Kalau tradisi ini agak berbeda berangkatnya. Berangkatnya lebih ke pesta. Kalau saya terangkan lebih lanjut soal sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh, itu sebenarnya bagaimana filosofi ini lebih memperkuat kekuasaan tertentu. Jadi biasanya kalau dunia klasik ini kan selalu ada raja di situ. Kemudian hampir semua kerajaan di dunia ini pasti punya tarian-tarian khusus, sakral dan segala macam. Itu kan memperkuat eksistensi dari atau bahkan yang menciptakan juga itu. Rajanya sendiri ya. Ya, kalau raja itu selalu ditulis sebagai pencipta pada era tertentu. Yasan dalem istilahnya. Tidak semua raja mampu untuk mengeluarkan sebuah tarian. Ketika dia memerintahkan itu otomatis karya itu adalah milik raja.
Oh, Yoso itu iya, karya membikin ya. yang membuat. Ya. Dia hanya merintah, dia tidak kemudian ngelatih. Oh, tak pikir bikin Oh, gerakan. enggak. Oh. Itu yang ngelatih abdi dalem, Oh, pumpu. gitu. Ya. Ya, Aku tolong gaweke tarian main petek misalnya. ya. Misalnya budaya apa. Ya. Dah itu yasan dalem siapa. Oh, iya. Saya tuh berpikir, ya pinter tenan ya. Orang rojo kok ya iso gawe tarian gitu. Saya berpikir itu. Sebenarnya tidak. Tapi Dan ada itu dari juga zaman. mungkin ya, ada yang. Tapi bahwa semua putra dalem itu harus bisa menari ya. Oh ya. Paham paling Ya, tidak. ya. Kemudian dan sedikit banyak mungkin dipaksa ya. Harus bisa. Ya. Karena kalau bicara sekarang ini yang namanya keraton itu kan salah satu penjaga keberlangsungan budaya. Ya, kalau kemudian nanti rajanya nggak paham dengan seni-seni tari apalagi, nah mungkin. Tapi untuk nama-nama tarian klasik itu yang menentukan, yang melatih atau yang membikin atau menjadikan judul atau tema dalam sebuah permainan itu. Yang namanya raja itu kan kekuasaannya tidak terbatas. Entah di lingkungan terkecilnya, di keratonnya, atau di dalam batas-batas tertentu. Sehingga kalau misalnya yang berkuasa itu menentukan judul, kemudian mengkritik hasil dari apa yang sudah koreografi oleh para empu, ya boleh-boleh saja. Misalnya HB9 itu menciptakan sebuah karya golek menak. Yang kemudian pada saat dipentaskan pertama kali bilang isi rung rampung ini diteruske. Dalam artian jadi beliau berseri begitu atau bukan. Jadi beliau memerintahkan menciptakan sebuah tarian yang bersinggungan dengan banyak tradisi lain di luar Jogja. Ada pencak, kemudian ada Sunda dan segala macam. Maka muncullah golek menak. Maka kenapa tariannya begini? Karena ini kan wayang golek. Nggak ada unsur ngiting gitu, nggak ada. Nah, tapi ketika itu dipresentasikan, beliau masih iki durung rampung diteruske. Nah, tetapi mungkin kemudian yang meneruskan tidak ada. Nah, kalau lihat lebih jauh ke belakang, zaman dulu bisa juga dilihat dari foto-foto, struktur, kemudian ragam gerak dan segala macam berbeda dari yang sekarang. Karena sekarang lebih dunia klasik itu kan lebih terukur. Zaman dulu itu ketika butuh penari yang penarinya belum banyak itu ngambil dari pemain-pemain wayang uwong atau jatilan dulu. Atau apa dulu. Zaman HB8, HB7 masih begitu. Jadi kurang orang ya udah dilatih sebentar. Kemudian bikin kalau sekarang dikunci itu emang penari ya. Sekarang latihannya lebih rutin, kalau belum benar-benar bagus belum bisa ditampilkan. Nah, dunia yang semakin maju ini semakin kritis dan membuat orang menjadi pengen tampil sempurna. Kalau dulu baik seni tradisi yang ada di luar itu gampang banget untuk tampil justru di dalam karena dibutuhkan. Ketika penari-penari keratonnya masih sedikit. Ya, terus untuk tari klasik gitu apa juga tidak berpengaruh terhadap goib ya? Kalau goib itu kan urusan lain lagi. Maksudnya ketika untuk acara-acara tertentu, upacara-upacara tertentu membutuhkan tarian-tarian sakral. Nah, tarian sakral itu kan otomatis kemudian ada upacara di dalamnya, ada sesaji dan segala macam. Karena memang membutuhkan dukungan yang lebih luas dari yang tampak maupun yang tidak tampak. Nah, kalau tari-tarian tradisional yang ada di desa-desa itu muncul lebih dari niat untuk berpesta dan merayakan sesuatu. Ya. Panen, wiwitan dan segala macam. Nah, kemudian ketika itu menjadi sesuatu yang lebih menarik, kita bisa tinggal golek duit gitu. Nah, kemudian muncullah
barangan. Mereka barang, barang. liling. Oh. Ada ketoprak barangan. Oh, iya, iya. Kalau di Cirebon itu ada wayang topeng barangan. Wayang topeng ini bahkan sebenarnya banyak diambil oleh keraton dan kemudian dibikin menjadi lebih istilahnya sophisticated gitu. Stylenya, aturan-aturannya dibikin. Sementara kalau wayang tradisional yang ada di luar itu ekspresi kebebasannya Sak karepe dhewe ya. sangat tinggi. Sak metune gitu sangat ya. tinggi dan tergantung masing-masing pemainnya, Ya, bagaimana ekspresi di situ ya. bagaimana secara pribadi dia Ya, ya. memainkannya. Tapi kalau tari-tari sakral berarti siapa yang menentukan gerakan itu? Nah, karena ada empu-empu, ya, yang kemudian latihannya tidak sederhana, ada syarat-syarat dia harus perawan misalnya. Ya, 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 ya. Zaman dulu, kalau sekarang sudah enggak lagi. Nah, orang dites. Nah, apakah kemudian itu mengurangi kesakralan, kita nggak tahu. Itu yang Kita jadi tidak acara tahu. gitu kan. Ya. Orang ngerti tenan kok nek ora perawan tenan ya dari piye misalnya mlakuke Ya, dadi mundur karena, kayak gitu ya, kan. beberapa sudah banyak kali terjadi dan bahkan sekarang tidak selalu dengan upacara-upacara. Itu yang klasik atau yang tradisi? Atau Yang klasik, yang klasik ya. Kalau tradisi kerakyatan Ya, ya. biasanya Kalau seperti kayak angguk kali itu. Itu dulu kayaknya tradisi. juga kudu sing perawan harusnya gitu tuh. dulu itu malah ada angguk laki-laki. Oh. Ya, yang awalnya katanya saya dengarnya ini ya suka cerita Ya, ya. ya, ya. Oh, iya, jadi karena angguk lanang terus kemudian menjadi perempuan. Nah, kemudian berjalannya waktu dengan persaingan dan segala macam, pakaiannya semakin minim, semakin ketat. Tapi laki-laki. Cowok, sekarang sudah cewek, sekarang udah perempuan. Kalau angguk yang laki-laki itu yang disenangi masih contoh yang angguk yang Amer itu. Iya. Yang jenggotan itu toh. Nah, itu menarik juga. Atau memang dulunya laki-laki angguk itu? Saya pernah dengar cerita itu, tapi belum pernah lihat. Nah, sekarang ini grup angguk di Kulon Progo banyak ya, banyak banget dan gerakannya juga sudah mulai variasinya mulai tinggi karena kemudian ada juga mahasiswa-mahasiswa isi dari Kulon Progo yang ketika pulang bikin variasi gerakan baru. Gitu. Jadi nggak ada pakemnya ya? Nggak ada. Iramanya masih irama sama, tapi gerakan-gerakannya sudah agak berbeda. Tapi ini jangankan tradisi kerakyatan, yang klasik aja berubah kok. Jadi kalau orang Jawa bilang kabeh ki nut ing jamane. Oh, boleh itu. Boleh. Ya, nut ing jamane itu ya mengikuti perkembangan zaman. Orang Jawa itu sangat fleksibel sebenarnya. Saya pikir sebuah arsip tari klasik ya adalah begitu, tidak boleh ada. Semua karya seni itu tidak pernah diciptakan begitu saja langsung jadi. Wayang misalnya, wayang itu tidak zaman dulu bisa jadi tidak seperti yang sekarang kita kenal ini. Ya, tidak semua tokoh dia langsung tercipta dalam satu masa. Kalau orang bilang itu karya dari Kanjeng Sunan Kalijogo, boleh saja mengatakan begitu, tapi secara teori dan perhitungan waktu tidak mungkin membuat sekian ratus karakter dalam satu masa dengan desain dan stilisasi bentuk seperti itu. Itu prosesnya pasti panjang. Gamelan juga begitu. Gamelan itu tidak kemudian langsung seperangkat pelok selendro dengan rincian yang sedemikian banyak. Bisa jadi dulu diawali dengan apa dulu? Ya, entah gender dulu, bonang dulu atau apapun. Berarti kalau wayang bisa dipakemkan dengan wayang yang dulu dengan sekarang terus dicarupkan mungkin dengan tokoh-tokoh superhero misalnya. Belum lagi soal perkembangan cerita. Ya. Saking kreatifnya dalang-dalang sekarang, yang namanya lakon carangan itu sampai orang nggak kita lakon opo sakjane. Itu banyak banget. Karena apa? Udah bosan dengan lakon-lakon Mahabharata. Tapi nggak ada yang nyeneni itu ya? Apa? Nggak ada yang nyeneni gitu? Nggak ada. Dulu masih. Dulu dalang-dalang sepuh. Ya. Habirando misalnya. Cermo-cermo itu ya. Timbul misalnya. Lakon opo. Itu masih. Tapi ketika sekarang kreativitas mulai terbuka, anak-anak muda diwadahi ruang kreatifnya, ya sudah mereka mau bikin cerita Superman masuk di lingkungan seperti itu ya nggak masalah. Karena cuma masyarakat harus bisa memilah
ini babon. Jadi orang dulu kan ini babonnya apa? Babon itu bisa dari babat, bisa dari cerita rakyat, bisa dari dalang-dalang sepuh sebelumnya. Kemudian sanggit. Sanggit itu kreativitas dari dalang untuk merangkai cerita. Ada ya satu yang ceritanya sama tapi sanggitnya beda. Kembangan-kembangannya. Ya, cara mengembangkan plot twistnya misalnya. Pengembangan itu sejauh mana pengembangan itu? Eh, Apa boleh ngelantur atau begini, bagaimana? ada yang namanya teknik bercerita di dalam dunia sastra atau teater modern. Itu dalang-dalang sekarang sudah sangat sadar. Kalau dulu bisa jadi cara berceritanya itu runtut A, B, C, D, E. Kalau sekarang ada flashback, gitu. Kemudian ada suspense-nya mau ditaruh di mana. Padahal pembagian ruang waktunya kalau di dalam wayang kulit itu kan sudah jelas. Ya. Mulai dari apa, kemudian tengah-tengah apa, kemudian nanti ada perang kembang dan segala macam. Sekarang bahkan ada zamannya Seno misalnya. Wayang Celimen itu yang hanya 1 jam misalnya, itu untuk cerita apa 1 jam? Isinya dagelan roh, gitu. Dan yang nggak bisa disalahkan memang karena kita sudah susah mencari penikmat, penonton yang bisa tahan dari awal sampai akhir. Mereka bahkan di era-era saya dulu nonton ya kok dinteni nek pas goro-goro wae. Disambi turun dhisik. Akhirnya golek dalang pas goro-goro aku digugah ya. Kayak rubuhan segala udah nggak pernah sekarang ya? Iya, udah agak susah untuk bisa. Dan kemudian misalnya ada pentas wayang kulit di Sonobudoyo setiap hari Sabtu, penontonnya sama sekali bisa dihitung atau bahkan malah bully-bully nanti orang-orang asing yang pengen tahu dan tidak tahu bahasa Jawa. Iya, paling tidak bisa nonton bicarane main kayak gitu kan. Atraksi, maka kemudian dalang-dalang yang ada di sana lebih memperbanyak atraksinya. Nah, kemudian tidak semua lakon memang kemudian bisa dipahami. Pertama soal bahasanya kan memakai bahasa-bahasa yang masih memasukkan bahasa Jawa-Jawa kuno. Ya. Tapi bukunya ada tuh, Mas. Bukunya ada. Tapi kalau itu bisa semalam itu karena mau coba ya apa itu? Ada yang belajar dari membaca. Tadi itu proses ada proses yang selalu seorang dalang atau seniman itu butuh patron. Dia nirokke siapa dulu. Oh ya. Jadi aku pengen kayak Hadi Sugito, nirokke kayak Hadi Sugito. Diteni sampai dia menemukan jati dirinya dan dia Seno itu kan prosesnya begitu juga. Sampai kemudian dia memunculkan tokoh yang kemudian sangat digandrungi oleh banyak penonton. Bagong. Nanti agar Bagong metus mesti gayeng gitu. Nah, itu dia sudah menemukan anunya. Seperti kayak Pak Kasidia juga bisa sama dengan Pak Timbul. Tidak selalu. Oh, nggak bisa. Tidak bisa seseorang itu kemudian secara persis meskipun berguru pada seseorang. Ada proses yang sifatnya organik istilahnya untuk kemudian memunculkan dirinya sendiri. Ada ini dalang muda dari Gunung Kidul yang persis banget sama Seno itu. Bagong itu. Ya. Gilang namanya. Persis Gilang. Gilang. Polaris banget itu sekarang. Dan tetapi di bagian tertentu dia belum begitu pede sebenarnya. Tapi kayaknya dia ngepus Bagongnya itu di situ. Ya. Itu tadi andalannya dia. Ya, betul. Bagong. Itu kalau dunia pewayangan. Nah, dunia seni pertunjukan yang lain itu kalau teater, karena teater itu sesuatu yang baru ya untuk teater modern maksudnya. Baru masuk tahun-tahun 70-an di Jogja khususnya. Maka aturan-aturannya, ukuran-ukurannya, kemudian naskah-naskahnya kebanyakan memakai naskah barat misalnya. Atau naskah Indonesia juga naskah-naskah gitu ya. Naskah Indonesia ada Rendra dan segala macam. Kalau ngomong filosofinya agak susah ini kalau soal dikaitkan dengan kejawaan. Iya, kalau budayanya kayak nggak ketemu juga sih. Ya, meskipun kalau mau dilihat lebih jauh karya-karya Bengal Teater itu tradisi ketoprak beneran.
Ya, Ya, dari zaman perjuangan suku Naga, Ya, Bati Rata, oh itu Panembahan Reso itu ketoprak banget strukturnya segala macam. ya, ya. Cuma memang sedikit menghilangkan tradisi Jawanya, wujudnya saja yang diambil kayak gitu. Itu masih dikaji nggak ya dengan kelompok teater yang ada sekarang? Gimana? Maksudnya dia masih mengambil adegan-adegan atau cerita ketoprak atau wayang gitu. Teater sekarang masih ada nggak? Teater sekarang ini bisa jadi masih dalam proses pencarian ya, anak-anak muda yang karena pengaruh luar yang sedemikian besar, banyak memakai olah-olah tubuh, kemudian minimalis, ya. Secara kreatif memang bisa jadi masih imbang dengan zaman dulu, tapi cuma arahnya saja yang berbeda. Oke. Saya mengamati misalnya pertunjukan-pertunjukan teater sekarang ini tidak lagi memakai struktur cerita yang biasa. Mereka sudah memakai banyak ikon yang Yang kekinian, modern ya, modern. yang kekinian dan kadang-kadang susah dipahami juga. Ki maksudnya opo, selalu gitu kan. Tapi semakin kontemporer mereka semakin menunjukkan nek ra paham berarti bodoh. Nah, gitu kan. Nah, sementara para pengamat seakan kemudian etok-etok ngerti padahal jane ya ora gitu kan banyak. Ya itulah kesenian, makanya kita banyak berguru juga pada kehidupan dulu dan sekarang untuk komparasi agar supaya kita lebih cerdas lagi. Sing tuwa ya dibalik ke meneh cerdasnya, sing enom lebih cerdas karena banyaknya inovasi-inovasi. Kalau kita bicara masalah kejawen tidak akan pernah ada habisnya karena yang digali itu banyak sekali. Itulah yang bisa kita omongkan di podcastnya TVRI Official. Kita ketemu lagi besok ya. Di suatu saat nanti kita masih ada di sini, kita bicara lagi masalah kejawen. Sekali lagi di podcastnya TVRI Jogja Official. Yuk. Sip.